Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah anak-anak kabarnya baik semua ya. Wani mau cek dulu ini sudah masuk di Google Meet semuanya atau masih ada yang belum ya? Sudah semua. Alhamdulillah kalau sudah masuk semuanya. Anak kelas 4 sudah siap belajar hari ini? Sudah Bu. Kalau sudah siap belajar hari ini, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Untuk hari ini berdoa akan dipimpin teman kita Elva. Silakan Elva memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Elva. Anak-anak, untuk menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini, kita sama-sama nyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Baik, Bu. Dengan kursinya. Kita nyanyikan bersama-sama karena videonya ini lagi bermasalah ya. Dari Sabang sampai Indonesia tanah air. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, dari lagu dari Sabang sampai Merauke tadi ada salah satu syair yang berbunyi berjajar pulau-pulau. Nah, dari peta Indonesia kalian tahu bahwa pulau-pulau di Indonesia itu kalau di peta warnanya apa ya? Hijau Bu. Ya, betul, berwarna hijau. Lah, kalau warnanya hijau itu artinya apa kalau di peta? Subur Bu. Nah, boleh. Artinya subur. Artinya subur. Pohon. Oke. Ya, jadi kalau berwarna hijau itu artinya Indonesia berada di berada di daerah tropis, banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Indonesia itu subur, dan faktanya bahwa Indonesia itu 50% dari dataran di Indonesia itu merupakan hutan, yang artinya banyak ditumbuhi pepohonan. Nah, kelas 4, mana semangatmu? Ini semangat Bu. Mana suaramu? Ini suara Bu. Ya, harus tetap semangat ya. Anak-anak kelas 4 tadi sudah sarapan belum sebelum masuk dari? Sudah Bu. Saya belum. Wah, Darminto harus sarapan dulu ini tadi harusnya ya, biar lebih semangat, biar nggak lapar nanti ya. Nah, kalau yang sudah sarapan tadi, kalau boleh tahu kalau boleh tahu tadi sarapannya siapa yang menyiapkan? Apakah kalian siapkan sendiri atau disiapkan ibunya atau bagaimana? Ibu Bu. Ibu ambil sendiri. Ya, ada yang disiapkan ibu, ada yang ngambil sendiri ya. Pintar anak-anak kelas 4. Nah, manusia itu adalah makhluk hidup ya. Semua makhluk yang hidup itu pasti membutuhkan makanan. Begitu juga dengan tumbuhan anak-anak ya. Tumbuhan itu juga makhluk hidup. Artinya apa? Tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, anak-anak pada hari ini
kita akan mempelajari cara bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya untuk dirinya sendiri. Anak-anak sudah tahu belum kira-kira bagaimana ya cara tumbuhan untuk mendapatkan makanannya? Belum tahu, Bu. Disiram. Ya, disiram mungkin ya. Nah, hari ini kita pelajari tentang itu. Nah, cara tumbuhan untuk memperoleh makanannya itu dengan cara fotosintesis ya. Nah, fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah cara tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri melalui dengan dibantu oleh cahaya matahari yang akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat begitu. Nah, untuk tahapan fotosintesis itu seperti apa? Nah, kita akan pelajari hari ini. Anak-anak, apakah sudah di-download kemarin bahan ajar yang sudah dikirimkan Bu Hani di WhatsApp grup? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, silakan kalian buka di halaman 4 untuk bahan ajarnya ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, di bahan ajar itu terdapat infografis tentang tahapan proses fotosintesis. Apakah sudah terlihat di layar juga ya? Sudah, Bu. Nah, Bu Ani berikan waktu 5 menit untuk kalian untuk membaca tahapan proses fotosintesis yang terdapat di dalam bahan ajar. Silakan dibaca terlebih dahulu. Anak kelas 4, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, apa yang telah kalian dapatkan dari infografis tersebut? Informasi apa saja yang kalian dapatkan? Proses fotosintesis, Bu. Ini loh. Ya, proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis yang terdapat di infografis itu, Bu Hani mau perjelas lagi melalui video pembelajaran yang akan Bu Hani tampilkan. Silakan kalian simak baik-baik, kemudian kalian tuliskan info-info penting itu yang kalian dapatkan dari video pembelajaran di dalam LKPD yang sudah Bu Hani kirimkan. LKPD-nya sudah dicetak belum anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah cetak, ayo ditunjukkan ke kamera. Bu Ani mau lihat apakah sudah betul itu yang dicetak. Nah, Siti sudah, Imas sudah, Dina sudah, Noka sudah, Risna sudah. Nah, sudah semuanya. Ya, boleh diturunkan anak-anak. Nah, di dalam LKPD itu kalian nanti bisa menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam video ya. Nanti yang dikerjakan pertama itu adalah LKPD 1 di lembar kerja peserta didik 1. Kalian tulis nama, kemudian nomor absen kalian. Nah, jawablah aku. Tumbuhan juga makhluk hidup. Apakah tumbuhan perlu makan seperti manusia? Nah, kemudian kalian tuliskan di sini hasil informasi penting yang kalian dapatkan dari video pembelajaran itu ya. Nah, anak kelas 4 sudah siap menyimak video pembelajarannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Boleh putarkan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau hidup yang paling sempurna. Nah, sudah ya. Sudah cukup video tadi yang telah kalian lihat. Sekarang kita lihat LKPD-nya lagi. Ayo dilihat LKPD-nya kembali.
Nah, di dalam LKPD itu kalian telah menuliskan informasi-informasi penting dari video pembelajaran. Nah, Bu Hani mau tanya ini, kira-kira bahan-bahan apa saja ya yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Ada yang bisa jawab? Cahaya matahari, Bu. Nah, betul sekali. Cahaya matahari. Ada lagi karbon dioksida dan juga air. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan selanjutnya, tahukah kalian kemana arah air yang diserap oleh akar? Ke atas Daun. Nah, betul. Dari video tadi ditayangkan bahwa air yang diserap oleh akar dibawa batang ke seluruh tubuh tumbuhan, ke daun dan lain-lain. Nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di sini. Terus kemudian, apa yang dilakukan akar di tempat itu? Apa yang dilakukan akar di dalam tanah? mencari makan, Bu. Nah, boleh. Dari video tadi, jawaban yang kalian dapatkan dari video tadi bisa kalian tuliskan di sini ya. Nah, oke anak-anak. Nah, hari ini anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, Bu Ani minta kalian akan membuat proyek circle books yang berisi tentang ilustrasi proses fotosintesis secara berkelompok. Oh, Viko beli, tak mau tak tawari. Nah, proses fotosintesis secara berkelompok. Anak-anak tadi sudah berkumpul di rumah temannya. Kemarin sudah dibagi Bu Hani kelompok, sudah berkumpul di rumah temannya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah berkumpul, sekarang dipersilakan untuk mendekat. Habis ini kita berkelompok untuk membuat circle books yang berisi tentang ilustrasi proses fotosintesis ya. Nah, anak-anak jika sudah berkumpul, silahkan dipersiapkan alat-alat dan bahannya. Ada kertas karton, gunting, dan lem ya. Sudah disiapkan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jika sudah disiapkan, Bu Hani akan memperjelas dulu. Kita buka LKPD-nya untuk LKPD lembar kerja proyeknya. Silakan dibuka terlebih dahulu, anak-anak. Bu Hani akan jelaskan sedikit ya. Nah, untuk lembar kerja proyeknya, proyek circle books proses fotosintesis, nanti kalian tuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompoknya siapa aja di sini. Kemudian anak-anak menyiapkan kertas karton dengan diameter 20 cm sebanyak 4 buah kertas gambar. Anak-anak kalau ada diameter itu berarti nanti kertas kartonnya digunting berbentuk apa? Bentuk lingkaran. Betul sekali, digunting berbentuk lingkaran. Jadi nanti kalian siapkan kertas karton yang dipotong berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm sebanyak 4 buah seperti yang dipegang Bu Hani ini, nggih. Nah, kemudian setelah dipotong nanti kertas karton itu direkatkan satu persatu di tengahnya, di garis tengahnya menggunakan lem ya, direkatkan satu persatu seperti ini. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Nah, Sudah, Bu. ya kalau sudah direkatkan dengan lem, nanti kalian membuat kerangka tentang fotosintesis. Ini Bu Hani sudah buat contohnya. Mungkin nanti kalian bisa mengamati dan meniru sedikit, kemudian dimodifikasi seperti itu ya. Nah, ini Bu Hani menuliskan fotosintesis di bagian judulnya. Kemudian di dalamnya ada proses pertama fotosintesis, yaitu melalui cahaya matahari yang diserap oleh daun di bagian kloroplas, gitu nggih. Terus seterusnya, ini klorofilnya, dan seterusnya sampai dengan di akhir. Nah, untuk lembar terakhirnya nanti itu adalah bagaimana apa manfaat fotosintesis untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu.
Nah, untuk hari ini yang kita kerjakan adalah di poin 1, 2, dan 3 saja. Untuk menghiasnya, mewarnai dan kemudian menghias isi dari circle book-nya itu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk itu dipersilakan sekarang anak-anak Bu Hani beri waktu 30 menit untuk mengerjakan circle books-nya ya. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelas 4, mana semangatmu? Ini Mana suaramu? Ini suara, Bu. Nah, sudah sampai mana pekerjaannya anak-anak? Sudah selesai, Bu. Nah, kalau sudah selesai poin 1 sampai 3 membuat kerangka, membuat pola circle box-nya, silakan ditunjukkan ke kamera. Bu Adi mau melihat sampai mana pekerjaan kalian. Nah, bagus. Kelompok 1 sudah sampai di menuliskan kerangka. Kelompok 2 juga sudah bagus, sudah sampai di kerangka pula. Kelompok 3 juga sudah sip, sudah sampai di kerangka. Boleh diturunkan dulu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah Bu Hani cukupkan sampai di sini. Kita simpulkan ya, tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang bahan-bahan untuk fotosintesis. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama ada cahaya, matahari, Air. Ya, betul Binti, tidak usah malu-malu. Kemudian untuk hasil dari fotosintesis itu apa saja? Hasilnya ada oksigen dan karbon sekali. Nah, kemudian apa manfaat dari fotosintesis? Manfaatnya adalah oksigen untuk Bernafas. hidup. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran dengan Bu Hani hari ini apakah menyenangkan apa tidak ya? Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, kalau senang berarti kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan circle books-nya ya. Anak-anak sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, Bu Hani cukupkan. Silakan ada yang memimpin doa penutup. Silakan Alfa kembali untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya Bu Hani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Bye. Oke, Cukup, semangat. Bumi saya udah 2 kali nih ada ice breaking saya lihat dalam penampilannya. Ya, artinya pembelajaran yang ingin dibangun adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang menumbuhkan motivasi. Nah, itu perlu juga diingat Bapak Ibu ya, jangan lupakan nanti ada permainan-permainan yang bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran, minimal permainan tepuk ya, atau yang lainnya yang lebih menarik lagi. Kemudian di akhir pembelajaran juga tadi sudah tercermin bagaimana menutup pembelajaran dengan memberikan refleksi, kemudian menyimpulkan secara bersama-sama. Kemudian untuk tesnya kapan diberikan Bu Misbah? Untuk tesnya di pertemuan kedua Bu Sinta karena pecah sintaks begitu. Oh iya ya, pecah sintaks ya.
Kalau Mbak tadi Bu Siti yang nggak pecah sintak ya Bu Siti ya, tadi ada tesnya langsung ya. Iya Bu, tidak pecah. Ya, jadi tergantung rencana aksi yang Bapak Ibu buat saja gitu. Ya, tidak bisa misalnya kalau di rencana aksi 1 tidak memunculkan evaluasi, ya berarti di rencana aksi yang kedua. Nah, kalau implementasinya nanti kan di daring ini hanya sekali ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah informasikan besok kita daring lagi, kan hanya sekali daring. Nanti ada 4 kali pertemuan, 1 daring, 3-nya luring gitu. Tadi kalau nggak salah Bu Siti atau Bu siapa ya yang memberitahu daring lagi tadi. Iya Bu, saya. Ya. Karena kan pertemuan kedua kan daring lagi. Yang Oh iya ya, kan Iya. tidak pecah sintak. Oh ya, betul. Iya. Pertemuan 2-nya ya, bukan rencana aksi ini ya, rencana aksi Yang satu perangkat ya. Iya, tapi secara umum tadi sudah bagus Bu Misbah ya dari awal. Mudah-mudahan tidak ada kendala juga dalam pemutaran video ya Bu Misbah untuk di kegiatan nyatanya nanti, sehingga semuanya berjalan lancar. LKPD juga teknisnya sama Bu Misbah ya. Mengerjakannya nanti kalau daring siswa-siswa dikumpulkan jadi satu tempat. Kalau yang LKPD yang pertama itu nanti dikumpulkan di foto, kemudian dikirimkan di WhatsApp group. Kemudian untuk lembar kerja proyeknya nanti dikumpulkan di sekolah hasilnya. Artinya pengerjaannya secara bersama-sama kan, berkelompok. Untuk yang LKPD 1 individu mandiri Bu, kalau yang LKPD yang proyek bersama-sama. Oke, berarti nanti diatur saja bagaimana membuat proyek itu supaya bisa secara bersama-sama kan, namun tetap daring atau kalau memang daring gitu kan. Baik, itu saja dari saya. Penekanannya adalah gimana Bapak Ibu nanti ketika melakukan ice breaking itu penting gitu ya. Tadi untuk menimbulkan pembelajaran menyenangkan. Penerapan TPACK juga terlihat dari apa yang ditampilkan oleh Bu Misbah tadi. Kemudian penerapan sintak dari model pembelajaran PJBR harus bisa juga muncul dalam pembelajaran atau simulasi yang nanti yang sekarang dilakukan dan praktek yang akan dilakukan ke depan. Itu penting gitu Bapak Ibu ya, memperhatikan sintaks pembelajaran gitu. Nah, nanti kalau misalnya PPR karena ini karena pertemuan kedua kan pecah sintak ya. Jadi dieditnya nanti videonya ya pertemuan 1 dan pertemuan 2 disatukan. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak pecah sintak bisa langsung itu saja yang dijadikan sampel videonya gitu. Videonya cukup pertemuan 1 misalnya atau pertemuan 2 gitu, dipilih. Itulah yang pernah saya tekankan Bapak Ibu. Jadi video yang dikirimkan ke LMS itu bukan yang hari ini ya. Kalau hari ini kan tinggal linknya saja yang dikirimkan kan. Nah, video yang dikirimkan untuk depan itu karena Bapak Ibu beda-beda, ada yang pecah ada yang tidak. Yang pecah tentunya harus merekam juga pertemuan kedua. Nah, yang tidak pecah berarti cukup memberikan satu sampel video di pertemuan pertama atau pertemuan kedua karena full sintaks sampai akhir. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu ini lagi 1 jam ya. Nah, lagi berapa mahasiswa? Lagi 2 ya. Ya, sisa 2 mahasiswa ya, saya rasa bisa lah, emang lebih waktu. Ya, itu saja untuk Bu Misbah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti penampilan semakin bagus, semakin maksimal buat semuanya juga. Oke, bisa di stop record atau Bu Tanti mau menanggapi? Udah sehat Bu Tanti? Insya Allah sudah cukup Bu Sinta, sudah lengkap tadi yang disampaikan sama Bu Sinta. Oke, baiklah kita lanjut ke penampil selanjutnya siapa?